Selamat pagi dan damai sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan memulai presentasi kami dengan judul Merancang Analisis Kebutuhan. Tetapi sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 6 untuk memperkenalkan diri. Nama saya Robi Aditya Gultom sebagai moderator. Yang kedua, Frandika Anugrah Simatupang sebagai penyaji. Yang ketiga, Titin Sapira sebagai penyaji. Kami akan memulai presentasi kami. Yang pertama, pengertian analisis kebutuhan. Menurut para ahli, yaitu Witkin tahun 1984, mendefinisikan bahwa analisis kebutuhan adalah sebagai proses membuat keputusan dengan memanfaatkan informasi yang dikumpulkan. Jadi menurut kelompok kami, analisis kebutuhan merupakan suatu proses. Artinya, ada rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan bukanlah suatu hasil, tetapi merupakan suatu aktivitas tertentu dalam upaya mengambil keputusan tertentu. Kebutuhan itu sendiri pada hakikatnya adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Dengan demikian, maka analisis kebutuhan itu adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang kesenjangan yang seharusnya dimiliki setiap siswa dengan apa yang telah dimiliki. 2. Langkah-langkah analisis kebutuhan. Dalam menganalisis kebutuhan, yang dikutip dari seorang ahli manajemen yaitu Glasgow, yang mengemukakan need assessment meliputi kegiatan yang diawali dari pengumpulan informasi dan diakhiri dengan merumuskan masalah yang ada. Secara lengkap, kegiatan need assessment digambarkan oleh Glasgow dalam komponen-komponen need assessment seperti 1. Pengumpulan informasi 2. Identifikasi kesenjangan 3. Analisis performance 4. Identifikasi hambatan dan sumber 5. Identifikasi karakteristik siswa 6. Merumuskan masalah dan 7. Identifikasi prioritas dan tujuan. A. Tahapan pengumpulan informasi. Berbagai informasi yang dikumpulkan akan bermanfaat dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai serta skala prioritas dalam proses pemecahan masalah. Data-data yang terkumpul akan bermanfaat dalam menentukan dan menyusun langkah-langkah selanjutnya. Persoalan mengenai skop dari need assessment meliputi tahapan-tahapan pelaksanaan, penentuan sumber, dan penjadwalan. Persoalan mengenai jenis informasi yang dibutuhkan meliputi fakta atau pengetahuan, kemampuan atau kompetensi, sikap dan pandangan, serta tingkat hubungan. Persoalan mengenai teknik pengumpulan data bisa dilakukan dengan interview, studi dokumentasi, observasi, dan diskusi. Persoalan mengenai penggunaan sumber dapat dilakukan melalui sumber manusia, pelayanan, dan teknik laporan. B. Tahapan identifikasi kesenjangan. Dalam mengidentifikasi kesenjangan, Kaufman dan English tahun 1979 menjelaskan identifikasi kesenjangan melalui Organizational Elements Model atau OEM. Dalam model OEM, Kaufman menjelaskan adanya 5 elemen yang saling berkaitan. 2 elemen pertama yaitu input dan proses adalah bagaimana menggunakan setiap potensi dan sumber yang ada. Sedangkan elemen yang terakhir meliputi produk, output, dan outcome merupakan hasil akhir dari suatu proses. Komponen input meliputi kondisi yang tersedia pada saat ini. Komponen proses meliputi pelaksanaan pendidikan yang berjalan yang terdiri atas pola pembentukan staf, pendidikan yang berlangsung sesuai dengan kompetensi, perencanaan, metode, pembelajaran, individu, dan kurikulum yang berlaku. Komponen produk meliputi penyelesaian pendidikan, keterampilan, pengetahuan dan sikap yang dimiliki serta kelulusan tes kompetensi. Kompetensi output meliputi ijazah kelulusan, keterampilan prasyarat, dan lisensi. Komponen outcome meliputi kecukupan dan kontribusi individu atau kelompok saat ini dan masa depan. C. Analisis performance. Analisis performance meliputi beberapa hal diantaranya. 1. Mengidentifikasi guru. 2. Mengidentifikasi sarana dan kelengkapan penunjang. 3. Mengidentifikasi berbagai kebijakan sekolah. 4. Mengidentifikasi iklim sekolah dan iklim psikologi. D.
Mengidentifikasi kendala serta sumber-sumbernya. Tahap keempat dalam need assessment adalah mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul beserta sumber-sumbernya. Dalam pelaksanaan suatu program, berbagai kendala bisa muncul, sehingga dapat berpengaruh terhadap kelancaran suatu program. Berbagai kendala dapat meliputi waktu, fasilitas, bahan, pengelompokan dan komposisinya, filosofi, personal, dan organisasi. Sumber-sumber kendala bisa berasal dari pertama, orang yang terlihat dalam suatu program pembelajaran, misalnya guru, kepala sekolah, dan siswa itu sendiri. Termasuk juga dalam unsur orang ini adalah unsur filsafat atau pandangan orang terhadap pekerjaannya, motivasi kerja, dan kemampuan yang dimilikinya. Kedua, fasilitas yang ada. Dalamnya meliputi ketersediaan dan kelengkapan fasilitas, serta kondisi fasilitas. Ketiga, berkaitan dengan jumlah pendanaan beserta pengaturannya. Identifikasi karakteristik siswa. Tahap kelima dalam need assessment adalah mengidentifikasi siswa. Tujuan utama dalam desain pembelajaran adalah memecahkan berbagai problema yang dihadapi oleh siswa. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan siswa adalah dari need assessment. Identifikasi yang berkaitan dengan siswa diantaranya adalah tentang usia, jenis kelamin, level pendidikan, tingkat sosial ekonomi, latar belakang, gaya belajar, pengalaman, dan sikap. Karakteristik siswa seperti di atas akan bermanfaat ketika kita menentukan tujuan yang harus dicapai. Pemilihan dan penggunaan strategi pembelajaran yang dianggap cocok, serta untuk menentukan teknik evaluasi yang relevan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi karakteristik siswa diantaranya: 1. Tingkat perkembangan psikologi siswa. 2. Kemampuan dasar siswa. 3. Gaya belajar siswa. Dan 4. Kebiasaan siswa. Merancang dan merencanakan sistem pembelajaran serta kebutuhan apa saja yang diperlukan. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu adanya identifikasi karakteristik siswa untuk mengetahui apa saja yang diperlukan untuk pencapaian tujuan yang maksimal. F. Identifikasi tujuan. Kaufman tahun 1983 mendefinisikan need assessment sebagai suatu proses mengidentifikasi, mendokumentasi, dan menjustifikan kesenjangan antara apa yang terjadi dan apa yang akan dihasilkan melalui penentuan skala prioritas dari setiap kebutuhan. Definisi yang dikemukakan oleh Kaufman berhubungan erat dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai merupakan salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan dalam proses need assessment. G. Menentukan permasalahan. Tahap akhir dalam proses analisis permasalahan adalah menuliskan pernyataan masalah sebagai pedoman dalam penyusunan proses desain instruksional. Penulisan masalah pada dasarnya merupakan rangkuman atau saripati dari permasalahan yang ditemukan. Pernyataan masalah harus ditulis secara singkat dan padat, yang biasanya tidak lebih dari 1-2 paragraf. Salah satu format yang sederhana dikembangkan oleh Jung, Pino, dan Emory tahun 1979 yang dinamakan dengan RUPS. Tujuan RUP adalah merumuskan latar belakang dan konteks permasalahan, bagaimana tipe permasalahan, dan memberikan tujuan berdasarkan permasalahan untuk dikembangkan. Teknik RUPS merupakan teknik yang dianggap paling baik ketika kita ingin menjawab permasalahan yang harus dipecahkan. Terdapat 5 pokok pernyataan yang harus dijawab manakala kita menentukan permasalahan dengan menggunakan teknik RUPS. 1. Siapa yang menjadi sasaran permasalahan? Apakah Anda sendiri, tim teaching, kelompok lain, atau masyarakat? 2. Siapa dan apa faktor-faktor penyebab permasalahan? Apakah karena faktor organisasi, lemahnya bahan dan alat pendukung? 3. Macam apa permasalahan yang dihadapi? Apakah karena ketidaksepakatan tentang tujuan? Apakah karena lemahnya kemampuan? Tidak adanya sumber yang memadai? Lemahnya komunikasi? Adanya konflik dalam membuat keputusan? 4. Apakah tujuan pengembangan itu? Apa yang akan berbeda manakala tujuan telah berhasil dicapai? Siapa dan akan mengerjakan apa? Apa target yang harus dicapai?
Sumber analisis kebutuhan. Sumber analisis kebutuhan ada dua, yaitu satu, analisis kebutuhan akademis. Analisis kebutuhan akademis adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku, yakni kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut KTSP. Kompetensi yang harus dicapai oleh KTSP tercermin dari standar isi dan standar kompetensi lulusan sebagai standar kemampuan minimal yang harus dicapai. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 5 Pasal 26 dijelaskan, standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Baik. Yang kedua, analisis kebutuhan non-akademis. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 Ayat 1 menjelaskan bahwa daerah dapat mengembangkan kurikulum muatan lokal, yakni kurikulum yang memiliki kekhasan sesuai dengan kebutuhan daerah, serta aspek pengembangan diri yang sesuai dengan minat siswa. Baik dalam proses pengembangan maupun proses implementasi kurikulum, siswa harus menjadi tumpuan utama. Artinya, seluruh proses pengembangan dan implementasi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Pada kenyataannya, yang dibutuhkan siswa bukan saja kebutuhan akademis, yakni kebutuhan untuk menguasai konsep dan prinsip seperti yang disajikan dalam berbagai mata pelajaran atau bidang studi. Akan tetapi juga kebutuhan non-akademis, yakni berbagai kebutuhan yang berkenan dengan potensi, minat, dan bakat setiap siswa sesuai dengan tuntutan masyarakat. Dalam konteks inilah perlu dilaksanakan studi kebutuhan non-akademis setiap siswa. Kesimpulannya adalah menganalisis kebutuhan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam merancang pembelajaran. Hal itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang didesain untuk membantu menyelesaikan kebutuhan belajar untuk siswa. Dalam merancang pembelajaran yang diawali dengan menganalisis kebutuhan, memungkinkan hasil pencapaian tujuan yang optimal. Secara sederhana digambarkan, apabila seseorang mengetahui akan turun hujan, maka ia membutuhkan payung untuk berjalan. Hal itu dibutuhkan agar dalam berjalan dia tidak kehujanan dan jatuh sakit. Dari ilustrasi yang dapat kita pahami, simpulannya, apabila seorang manajemen mengetahui informasi apa yang dibutuhkan, maka dia juga dapat mendesain suatu pembelajaran dengan baik untuk pencapaian hasil yang baik pula. Baik, cukup sekian presentasi kami tentang merancang analisis kebutuhan. Jika ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih.